Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan sedikit materi dengan tema biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 12 April 571. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya bernama Siti Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai anak yatim. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam kandungan ibundanya, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan, karena pada waktu itu ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyusui Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan karena zaman dulu masyarakat Arab bisa menyusui anak-anaknya kepada perempuan desa agar si anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kemudian setelah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya, yakni Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Siti Aminah tidak lama, karena setelah 2 tahun kemudian ibunda Nabi Muhammad SAW wafat. Tepatnya pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Setelah kewafatan ibunda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dirawat oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tinggal bersama dengan sang kakek tidak berangsur lama, karena setelah 2 tahun bersamanya, Nabi Muhammad SAW juga kehilangan kakeknya, karena kakeknya pun juga wafat. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Selain berdagang, Nabi Muhammad juga kerap membantu pamannya mengembala kambing. Bukan hanya kambing milik pamannya, Nabi Muhammad SAW juga mengembala kambing milik penduduk Mekah. Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya Nabi Muhammad sudah beranjak remaja. Di usianya yang 12 tahun, Nabi Muhammad SAW menemani kakek pamannya melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Saat sampai di bursa, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang rahib yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Rahib itu menasihati Abu Thalib agar merahasiakan hal itu dari orang-orang Yahudi. Dia juga berpesan agar Nabi Muhammad SAW tidak memasuki Syam terlalu jauh, karena dapat mengancam keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat giat dalam bekerja. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Muhammad SAW berbekal kejujuran dan kemampuannya dalam berdagang. Melihat kejujuran dan keuletan Nabi Muhammad SAW membuat saudagar terkaya di Mekah bernama Siti Khadijah salut terhadap kepribadian dan kemampuannya, sehingga ingin menjadikannya sebagai suaminya. Dan diutuslah saudaranya yang bernama Nufaisah binti Munya
untuk menanyakan kesanggupan Nabi Muhammad SAW menikah dengannya. Dan Nabi pun bersedia menikah dengan Siti Khadijah. Di usianya yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Setelah pernikahan itu, usaha dagang yang mereka jalankan bertambah maju. Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah pun hidup dengan bahagia. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka 6 orang anak. Yang pertama, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, dan Fatimah. Kemudian, di usianya yang ke-35, Nabi Muhammad SAW mempersatukan bangsa. Pada saat peristiwa perselisihan saat peletakan batu Hajar Aswad. Pada saat itu, semua kepala suku senang sebab semua mendapat kehormatan yang sama dan adil dalam memindahkan Hajar Aswad berkat cara Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendekati usia 40 tahun, beliau mulai sering mengasingkan diri dari masyarakat karena beliau menyadari bahwa banyak aspek dalam kehidupan kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Melalui tafakur di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati dan fikirannya yang penuh keprihatinan terhadap masyarakat Mekah dengan niat suci bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama, yaitu diturunkannya surat pertama Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Di usianya yang ke-40 tahun juga, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Setelah mendapat wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat Mekah. Selama Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada masyarakat Mekah, membuat kaum Quraisy semakin marah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguji Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dukungan dan dorongan, justru istri Rasulullah SAW, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya, wafat dalam waktu yang hampir bersamaan. Saat itu, Nabi Muhammad SAW merasakan kesedihan yang teramat sangat karena kedua orang yang sangat Nabi Muhammad SAW cintai wafat bersamaan. Dan peristiwa menyedihkan itu dikenal dengan sebutan Amul Husni atau tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah di usianya yang ke-63 tahun. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat berpesan kepada para sahabat dan pengikutnya agar tidak mengikuti aturan pra-Islam terdahulu atau zaman jahiliyah. Kemudian setelah wafat, jasad Nabi Muhammad SAW dimakamkan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah yang saat ini berada di bawah naungan Kubah Hijau. Mungkin hanya inilah sekilas kisah cerita singkat biografi Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.